Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asaduddin Abdullah, salah satu dosen di Sekolah Bisnis IPB University. Bidang keilmuan saya manajemen, khususnya bidang manajemen strategik. Saya akan menjelaskan terkait penyataan diri dosen pada unjuk kinerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mata kuliah keuangan perusahaan strategik yang merupakan mata kuliah untuk mahasiswa program studi bisnis semester 6 sebagai in-depth course dengan bobot 3 SKS. Penjelasan ini akan mengikuti metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah keuangan perusahaan strategik dengan kode SBI 134J semester 6 ini akan menyatukan perspektif keuangan perusahaan dan manajemen strategis dengan mencakup masalah keuangan strategis utama yang terkait dengan manajemen keuangan, investasi, peluasan pasar, penciptaan nilai, dan strategi bisnis. Jadi mata kuliah ini adalah penggabungan dari keuangan perusahaan dengan strategi perusahaan, di mana-mana tengah-tengahnya yaitu sebagai keuangan perusahaan strategik. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk mengembangkan pemahaman kritis para mahasiswa tentang keputusan pembiayaan dan keputusan investasi yang dihadapi oleh suatu perusahaan untuk mencapai visi misi perusahaan. Jadi keuangan perusahaan itu berkaitan dengan pengumpulan dana, investasi, pengelolaan aset perusahaan, sementara corporate finance strategi yang melibatkan pemilihan pasar, pemilihan bisnis, dan pengembangan rencana strategi jangka pendek dan panjang yang melibatkan berbagai kondisi eksternal. Corporate finance dan corporate strategi yang diajarkan dalam mata kuliah ini saling terkait karena keputusan keuangan dapat mempengaruhi strategi perusahaan dan strategi perusahaan dapat mempengaruhi keputusan keuangan. Juga alokasi sumber daya yang semakin terbatas. Untuk learning pathway dari mata kuliah ini, kita akan mempelajari dulu framework-nya, yaitu corporate finance dan investment decision. Setelah itu, kita akan mendiskusikan berbagai external condition yang akan menimpa perusahaan-perusahaan itu, yaitu dari kondisi makro, business cycle, industri, policy regulation, dan financial institution. Dan juga kemudian kita akan melihat corporate action, aksi korporasi seperti CAPEX, OPEX, financial strategi, merger akuisisi, takeovers, demergers, business expansions, ownership, restructuring, buyback saham, dan sebagainya. Semua corporate aksi itu akan kita lihat dengan investment decision-nya, dan kemudian kita akan memvaluasi sensitivitas dan simulation-nya, sehingga akan muncul value, risk, dan return. Dan ujungnya di bagian akhir dari mata kuliah ini kita akan membahas bagaimana aksi korporasi, kondisi eksternal condition yang tadi terjadi, dan keputusan investasi akan mempengaruhi short term strategi dan long term strategi. Maka dari itu, mata kuliah keuangan perusahaan strategik ini akan memiliki 14 pertemuan, di mana pertemuan pertama akan membahas corporate finance dan corporate strategi, yang kemudian pertemuan kedua itu akan membahas external environment, di mana ada dua di sini, financial strategy environment, ada industri dan business cycle ya. Yang kedua financial strategy environment yaitu policy dan regulation. Yang kemudian yang ketiga yaitu bagaimana investment appraisal for corporate, ada metodenya. Yang kelima investment appraisal for corporate 2, strategi dan proses. Kemudian yang keenam yaitu investment appraisal for corporate 3, yaitu capital asset pricing model, yang masuk dalam kelompok investment appraisal. Kemudian klaster berikutnya adalah corporate action atau aksi korporasi. Aksi korporasi 1 yaitu CAPEX, OPEX, financial strategi akan dibahas di pertemuan ke-7. Aksi korporasi kedua yaitu merger, akuisisi, takeovers, dan demergers akan dibahas di pertemuan ke-8. Aksi korporasi ketiga yaitu business expansion akan dibahas di pertemuan 9. Kemudian bagian cluster terakhir yaitu corporate strategi akan dibahas di pertemuan 10, 11, 12, 13. Yaitu pertemuan 10 akan membahas short term financing strategi, yaitu working capital dan short term asset management. Kemudian pertemuan 11 akan membahas short term financing strategi 2, enterprise value dan equity value. Dan pertemuan 12 akan membahas long term financing strategi, yaitu long term finance. Dan juga pertemuan 13 long term financing strategi 2, returning value to shareholders. Pertemuan ke-14 ditutup dengan proyek presentasi yang akan bagian dari proyek based learning yang akan dikerjakan oleh para mahasiswa secara kelompok.
Jadi, mata kuliah ini akan menerapkan pembelajaran berbasis masalah, di mana mahasiswa sepanjang kuliah akan bekerja dengan berbagai case study pada aksi korporasi dan strategi bisnis berdasarkan data-data keuangan dari berbagai perusahaan startup maupun perusahaan TBK yang listing di bursa. Kemudian dikaitkan dengan perubahan eksternal, kondisi makro, dinamika perubahan, dan business cycle yang terjadi. Sehingga, setelah mengikuti mata kuliah ini, para mahasiswa dapat mengembangkan keputusan strategis bisnis secara terperinci untuk menilai potensi keputusan keuangan, keputusan strategi dengan mempertimbangkan dinamika dan perubahan kondisi eksternal yang terjadi. Metode pembelajaran akan dilalui dengan ceramah, diskusi kelompok, dan juga kerja kelompok. Dan kemudian case study dan analisis laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan project based learning. Interaksi langsung yang akan dilakukan di dalam mata kuliah ini yaitu diskusi langsung di dalam kelas maupun di luar kelas, forum melalui WA group dan juga LMS, dan juga live feedback interaktif menggunakan Mentimeters. Referensi dan bahan rujukan yaitu ada 4, Corporate Finance dari Richard Pike, Financial Market Corporate Strategy 2002, Body, Investment, dan Prasarana Chandra, Strategi Financial Management. Adapun komponen penilaian dari mata kuliah ini, aktivitas partisipatif 5%, hasil proyek akhir 55%, kognitif yaitu bagian dari pengetahuan, tugas 15%, dan UTS 25%. Dan untuk rubrik penilaian, kita akan membagi dalam 6 aspek penilaian, yaitu aspek pertama adalah pemahaman terkait aksi korporasi, di mana di sini ada 4 rubrik penilaian. Nilai 4 atau nilai maksimal di sini adalah ketika mahasiswa menunjukkan pemahaman mendalam tentang CAPEX, OPEX, merger akuisisi, dan business expansion dalam konteks perusahaan, dan analisis dampak strategis dan finansial sangat komprehensif dan juga tepat. Kemudian, aspek penilaian kedua yaitu analisis keputusan investasi, nilainya 4 dan paling rendah 1. Nilai 4 dicapai ketika mahasiswa melakukan analisis keputusan investasi mendalam menggunakan berbagai metode penilaian yang relevan. Contohnya NPV, IRR, payback period, dan juga bagaimana kejelasan dari hasil investasi dan didukung dengan data. Dan aspek penilaian yang ketiga, pengembangan strategi. Keempat yaitu financial strategy environment. Yang kelima, aspek penilaiannya adalah presentasi dan komunikasi, dan aspek penilaian yang keenam, kerjasama tim dan kolaborasi, di mana nilai maksimumnya 4 dan nilai minimumnya 1. Demikianlah penjelasan terkait mata kuliah keuangan perusahaan strategik, dan kita akan melihat video lecture perkuliahan yang akan dilakukan untuk mata kuliah keuangan perusahaan strategik pertemuan 9 Business Expansion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memasuki pertemuan ke-9 mata kuliah keuangan perusahaan strategik. Adapun mata kuliah ini kita masuk ke pertemuan 9, kita masuk ke corporate action ketiga. Sebelumnya kita sudah bahas corporate action yang kedua, yaitu merger, akuisisi, takeover, dan demergers. Ini bagian dari corporate action dalam perjalanan keuangan perusahaan strategik. Jadi keuangan perusahaan strategik itu kita tidak membahas murni keuangan saja, tapi kita satukan dengan strategik perusahaan. Kita akan mengambil 2 pendekatan itu. Adapun learning pathway kita di sini, kita masuk ke corporate action. Kemarin kita sudah bahas investment decision, nanti di minggu depan dengan pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana untuk menciptakan short-term strategi dan long-term strategi. Ini learning pathway kita. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-9, corporate action, business expansion. Apa itu ekspansi bisnis? Ada yang tahu? Menambah? Memperluas? Apalagi? Usaha? Ujungnya apa kalau usaha perusahaan itu? Ujungnya profit. Ujungnya revenue. Kita lihat contohnya di sini bagaimana Apple itu berhasil meningkatkan pendapatannya dengan ditandai dengan apa kira-kira? Munculnya produk baru. Produk baru itu bagian dari business expansion. Selain produk baru, ada geographic, ada juga strategic alliance.
Bagaimana 40 tahun revenue dari Apple bisa tumbuh signifikan hanya karena dari produknya. Dia diversifikasi tergantung dengan kebutuhan pasar. Nah, di sini ada penelitian yang menarik. Ini pakai sebaran normal ya, di mana ada median, highest growth-nya ini 22%. Artinya, revenue tumbuh 22%. Ini tengah-tengah 2,8, tengah-tengah 1,4, ini tengah-tengah 5,4. Bedanya apa? Kalau yang ini semua perusahaan di Amerika sana ya, di Dow Jones Index. Nah, kalau ini dengan organic growers, pertumbuhan dengan cara organik, nambah revenue, nambah pasar, nambah produk. Yang berikutnya inorganik. Artinya apa? Inorganik di sini melalui akuisisi dan merger. Jadi nggak sering terjadinya inorganik. Tetapi inorganik ternyata tumbuhnya 23%. Jadi perusahaan harus melakukan suatu strategi. Ataukah dia nambah revenue dengan cara ningkatin pasar, ataupun dengan cara merger dan akuisisi. Dua hal ini yang menjadi tema topik mata kuliah kita, yaitu keuangan perusahaan, khususnya di bisnis ekspansi. Jadi di sini juga ada ternyata walaupun tadi dengan cara akuisisi, merger, itu large deals ya, ini ternyata tidak terlalu memberikan shareholders revenue. Ternyata tetap growth yang konsisten dengan organic growth itu jauh akan memberikan shareholders returns ya. Jadi kita akan banyak belajar hari ini terkait pendapatan keuangan perusahaan. Oke, saya akan mulai dari kasus pertama, Carrefour. Carrefour melakukan bisnis ekspansinya di Indonesia. Namun ternyata Carrefour gagal melakukan bisnis ekspansinya. Dan ternyata akhirnya menutup semua gerainya di Indonesia. Dan Carrefour kemudian diakuisisi oleh perusahaan retail lokal, PT Trans Retail Indonesia, dan berganti nama jadi Transmart. Menurut berita CNBC, 100% lokal. Semua Carrefour sekarang bernama Transmart. Apa kegagalan yang bisa kita ambil di sini? Karena tidak bisanya mereka adopsi dengan local market. Ada yang mau ditanyakan terkait hal ini? Silakan, Mas. Cek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eza. Saya ingin bertanya, Pak. Jadi mengingat dari kegagalan Carrefour yang beradaptasi di pasar Indonesia, menurut Bapak, kira-kira apa aja faktor kunci yang perlu diperhatikan oleh perusahaan multinasional saat ingin memasuki pasar yang baru, Pak? Terutama di Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana sebuah perusahaan multinasional itu dapat memastikan bahwa mereka memahami dan menghormati perbedaan budaya dan kebutuhan lokal dengan lebih baik. Terima kasih. Ya, menarik sekali pertanyaan Mas Eja, khususnya bagian terakhir, di mana faktor budaya itu sangat mempengaruhi. Mungkin selain Carrefour, kita akan lihat kenapa Carrefour gagal. Kalau yang pandangan saya gagalnya, karena kita terbiasa perginya itu ke warung. Jadi kalau bisa, gantinya yang mirip warung, modern warung. Atau kita nyebutnya Alfamart, Indomaret. Itu lebih pas di Indonesia. Andai kata kalau Carrefour nanti ini berubah menjadi lebih kecil-kecil dan terprosok, itu dia menyebar, itu jauh lebih bisa bersaing. Dan juga memahami budaya lokal itu penting sekali. Kita lihat bagaimana Starbucks, kan teman-teman tahu ya, Starbucks seberapa besarnya, tapi Starbucks gak berhasil di Italia. Italia tempat lahirnya cappuccino, tapi cafe latte, kenapa Starbucks gak berhasil di Italia? Karena di sana ada budaya minum kopi yang berbeda. Di sana minum budaya kopi apa? Cappuccino minumnya sebelum makan siang. Itu makan cappuccino. Setelah makan siang tidak ada lagi minum cappuccino. Dan juga tidak ada minum kopi sambil dibawa. Coffee to go tuh nggak ada. Itu budaya Amerika semua. Jadi memahami budaya lokal itu penting sekali saat kita mau melakukan bisnis ekspansi. Kita lanjutkan ya, jadi kita harus lihat budaya lokal. Bagaimana? Kemudian kita memahami budaya lokal tersebut. Oke, kita lanjut kasus yang kedua. Kita sebelum masuk ke teori atau mata kuliah yang inti, kita akan fokus di case study dulu untuk memahami alur dari bisnis ekspansi ini. Kasus kedua, Garuda Indonesia memiliki low cost market, adalah Citylink. Citylink ini
maskapai yang diluncurkan Garuda Indonesia tahun 2009 untuk melayani pangsa pasar yang lebih besar dan perjalanan hemat. Dan juga yang menarik di sini, ekspansi Garuda Indonesia untuk Citylink diikuti oleh Lion Air. Lion Air sendiri itu udah low cost carrier, terus dia keluarin lagi low cost-nya yang bernama Super Airjet. Yang menarik, dia mengeluarkan di tahun 2021 saat penerbangan lagi berdarah-darah. Why? Boleh? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Vira. Saya izin bertanya ya Pak. Iya. Kan pertumbuhan low cost carrier atau maskapai yang berbiaya rendah di Indonesia ini semakin tinggi, persaingannya semakin ketat. Saya pernah baca juga tuh Pak beberapa artikelnya. Nah, mengingat pertumbuhan si LCC ini tuh yang semakin tinggi, nah apa aja sih Pak faktor-faktor kenapa Lion Air Group ini akhirnya memutuskan untuk meluncurkan Super Airjet atau SAJ di tahun 2021, apalagi itu saat pandemi COVID. Betul. Nah, dan gimana sih Pak strategi dari si Super Airjet ini agar dia itu bisa membedakan dirinya sendiri gitu loh dari pesaing-pesaingnya yang lain seperti Citylink atau yang lainnya yang udah mapan, yang udah lebih mapan gitu Pak istilahnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat menarik sekali ini seperti yang Mbak Vira sampaikan. Ini lagi berdarah-darah muncul. Sebenarnya Lion Air punya rencana menerbitkan atau mengeluarkan Citylink atau low cost carrier Super Airjet ini dari tahun 2019 akhir khususnya. Dan saat itu kenapa mereka mau mengeluarkan? Sebenarnya karena mereka pengen ada dua sisi, operasional dan pasar. Pasar anak milenial yang pengen naik pesawat nggak kaku. Makanya gaya pramugari sama pramugaranya nggak kaku. Prosesnya juga nggak bikin kaku. Jadi anak milenial Gen Z juga naik sendirian, naik pesawat bisa. Karena nggak terlalu kaku seperti pramugari yang full airline service kan terlalu kaku yang membuat kita agak kurang gitu pas sama kita. Jadi dari sisi demand itu. Dari sisi operasional tuh jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Pertama, dia menggunakan satu jenis pesawat saja. Kalau akhirnya dengan dia mengeluarkan satu jenis pesawat saja, akhirnya biaya maintenance, biaya pelatihan pesawat, dan biaya training pilot baru semuanya bisa lebih mudah. Karena cuma satu jenis pesawat. Dibanding pesawatnya beda-beda jenis. Biaya maintenance akan meningkat, biaya itu. Dan kenapa mereka harus membuat perusahaan baru lagi? Karena perusahaan yang lama, Lion Air itu sudah punya hutang yang cukup besar, sehingga mereka perlu hutang baru, makanya membuat suatu perusahaan. Tetapi yang menarik adalah dia bisa share rute perjalanan dengan induk Lion Air. Jadi ada hemat di maskapainya, ada hemat di rutenya. Dia bisa menggunakan rute existing dari Lion Air Group. Itu yang membuat kenapa waktu COVID, karena COVID di reset semuanya kan, jadi kita bisa ini ulang, dan ternyata biaya pesawat, harga tiket pesawat dari awal COVID nggak akan pernah bisa balik lagi seperti harga sebelum COVID. Itu yang menandakan keberhasilan. Ya, saya kira Super Airjet tetap menarik untuk dikaji untuk bisnis expansion-nya. Case yang ketiga, kita bicara terkait Indomie. Indomie di Nigeria itu menguasai hampir 74%. Dan hampir semua orang di Nigeria mengatakan kalau Indomie itu dari Nigeria. Apa ini Indomie dari kita kok, dari negara Nigeria? Pas kita mengatakan ini dari Indonesia, mereka nggak percaya karena dari kecil mereka memakan. Ini adalah contoh dari keberhasilan business expansion yang geographical. Dia menembus ruang. Kenapa Indofood sebagai parent dari Indomie mau ke Nigeria? Dan sekarang keberhasilan Indomie itu diikuti oleh banyak perusahaan Indonesia lain. Contohnya Mayora, Sido muncul. Sekarang mereka ekspansi ke negara Afrika. Oke. Nah, kenapa kita perlu melakukannya bisnis ekspansi? Karena kita kehidupannya makin cepat ya berubah. Adanya VUCA. Maka untuk tetap bisa kompetitif, maka perlu ada proaktif dan inovatif dengan pendekatan khususnya strategi corporate action. Corporate action itu apa? Aksi korporasi.
semua perusahaan itu akan melakukan aksinya. Kalau nggak dia diem aja, business as usual. Perlu melakukan aksi, khususnya di bidang business expansion. Kita masuk ke teori business expansion. Jadi, ekspansi bisnis adalah mengacu pada proses perluasan operasi perusahaan atau rini produk baru untuk menangkap pangsa pasar. Ini udah lazim. Ketika kita punya bisnis apapun, kita pasti akan melakukan ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis, tapi perlu dilakukan pendalaman dulu. Mau apakah produknya, ataukah mau geografik lokasinya, ataupun kita akan kerjasama dengan perusahaan lain untuk membuat suatu joint ventures. Itu adalah 3. Tujuannya apa? Untuk mengurangi ketergantungan pada produk atau pasar, atau memanfaatkan sumber pendapatan baru. Contohnya ini, Kopi Kenangan rajin ekspansi di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Nah, jadi ekspansi itu ada 3. Hari ini kita cuma bahas 3. Sebenarnya bisnis ekspansi itu ada banyak turunannya, tapi utamanya cuma 3, yaitu geografiknya, jadi lokasi kita tambah. Tadi kita buka 1 cabang, kita buka beberapa cabang, itu geografik. Ada juga produknya, kita diversifikasi. Tadi cuma 1 produk, tapi kita punya banyak produk layanan lainnya. Kemudian strategic alliance. Itu membentuk kemitraan dengan perusahaan lain untuk mencapai keuntungan bersama. Keuntungan bersama dan tujuan strategis. Keuntungan di sini nggak hanya mengenai uang saja. Misalnya rugi. Daripada kita nanggung rugi sendirian, ruginya kita nanggung bareng-bareng. Itu tujuan dari strategic alliance. Nah, tetapi ini perlu digarisbawahi. Tadi kita berbicara indahnya saja. Bisnis ekspansi, indahnya ini, revenue akan naik, segala macam. Tetapi ada satu hal yang perlu dilakukan adalah melakukan riset pasar secara menyeluruh. Nah, sebelum melakukan ekspansi pasar dan memperkenalkan produk baru, perusahaan harus melakukan riset untuk menilai kelayakan rencana ekspansi. Riset ini untuk melihat pasar sasaran, potensi pertumbuhan, persaingan, kebutuhan pelanggan, lingkungan, dan peraturan lainnya. Namun, perusahaan juga harus dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang kemungkinan hadir oleh target pasar lain, seperti perbedaan budaya, tadi kita udah bahas, kendala logistik, dan hambatan hukum lainnya. Jadi, riset pasar ini menjadi hal yang paling penting untuk kita menentukan geographic location-nya kita mau kemana, mau milih negara mana, mau milih lini bisnis apa, mau beli produk apa, mau kerjasama dengan strategik dengan siapa. Oke. Dan terkait riset pasar menjadi kunci ya. Ada mau ditanyakan terkait riset pasar itu? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Andra, Pak. Saya ingin bertanya. Nah, kalau kita lihat, Pak, kalau kita berbicara tentang riset pasar, mengingat kegagalan 7-Eleven, Pak, di Indonesia. Nah, bagaimana Bapak melihat pentingnya riset pasar yang komprehensif dalam mencegah nasib serupa bagi perusahaan lain yang ingin berekspansi ke pasar baru atau meluncurkan produk baru, Pak? Nah, jadi bisakah Bapak berikan contoh spesifik jenis riset pasar apa sih yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan 7-Eleven ini, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Menarik. Kegagalan 7-Eleven memberikan shock buat kita semua ya. Suatu nama yang besar dan untuk di negara dengan mayoritas pasar yang besar seperti Indonesia, kok bisa gagal gitu. Semua model bisnisnya semua menarik, tapi ada salah sedikit. Untuk melakukan riset pasar yang presisi, dia harus melakukan 2 hal. Riset pasar primer dan riset pasar sekunder. Primer adalah dia benar-benar memahami, menjadi seperti konsumen. Menjadi customer journey dari si konsumennya itu. Seperti apa sih karakternya, apa sih sebenarnya diharapkan. Nah, sayangnya 7-Eleven berhenti di riset pasar sekunder. Riset pasar berdasarkan data-data BPS. Itu yang membuat dia kurang bisa bersaing ketika ternyata kenyataannya 7-Eleven dipakai buat tempat nongkrong. Belum siap. Ingat Lawson sama 7-Eleven masuk ke Indonesia barengan. Tapi saat masuk, Lawson nggak langsung menjadi seperti sekarang. Dia pelan-pelan memahami dulu karakter konsumennya, dia lihat dulu, dan sekarang begitu ternyata Odeng sama Lawson Cafe-nya boom, baru dia pelan-pelan membuka itu. Dan juga tidak ada lagi gaya-gaya kita suka nongkrong gitu. Karena ada pergeseran karakter konsumen. Jadi tadi untuk membuat agar kita
menghindari kegagalan seperti 7-Eleven, perlunya melakukan riset primer dan riset sekunder. Dan dua data itu terus nggak berhenti di 1 tahun, terus kita review ulang. Mungkin itu jawabannya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke, kita lanjutkan riset pasar sudah. Kita masuk ke core kompetensi. Kompetensi inti, ya. Kompetensi inti di sini untuk memastikan kesuksesan jangka panjang harus memanfaatkan kekuatan dan kemampuan perusahaan intinya. Oke, seperti Goto, Grab, dia kekuatan inti perusahaan ada di platformnya, ya. Oke, kita masuk ke geographic expansion. Tetapi kita akan lanjutkan geographic expansion ini di pertemuan berikutnya, dan saya harap di dua diskusi sebelumnya teman-teman bisa lihat kembali apa aja contoh-contoh business expansion, dan kemudian di minggu depan kita akan diskusi itu dulu karena banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan kelasnya. Terima kasih banyak atas atensi dan pertanyaan-pertanyaan kritisnya. Kita diskusi lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.